Bagian perbatasan Amerika-Kanada ini adalah yang tersibuk, dan jembatan baru sedang dibangun di atas Gordy. Jembatan internasional ini akan menghubungkan Detroit, Michigan, ke Windsor, Ontario, yang memungkinkan lalu lintas yang lancar antara kedua negara. Namun, hanya beberapa kilo di utara, ada jembatan lain yang memiliki tujuan yang sama, dan bahkan ada terowongan di dekatnya. Jadi, mengapa membangun jembatan baru, dan apa yang membuatnya berbeda? Amerika dan Kanada adalah ekonomi terbesar dan ke-9 terbesar di dunia, dan mereka adalah mitra dagang terbesar satu sama lain. Tidak mengherankan bahwa perbatasan mereka adalah salah satu yang paling maju di dunia, yang menampilkan memiliki lebih dari 100 penyeberangan darat, jalan raya, jalan, jembatan, dan terowongan. Hebatnya, sekitar 3,6 miliar barang dan jasa melintasi perbatasan ini setiap hari, yang lebih dari PDB banyak negara yang sudah sepenuhnya maju. Sebagian besar perdagangan ini terjadi di koridor sempit antara Detroit dan Windsor, di seberang Sungai Detroit. Kawasan ini menangani perdagangan bernilai miliaran dolar setiap hari, karena kedekatannya dengan pusat populasi dan pusat transportasi utama. Salah satu penyeberangan utama di sini adalah Jembatan Ambassador, jembatan gantung sepanjang 2,3 km yang merupakan penyeberangan perbatasan internasional tersibuk di Amerika Utara. Jembatan Ambassador menangani sejumlah besar perdagangan, dengan miliaran dolar dalam bentuk barang melintasinya setiap tahun. Ini mencakup lebih dari 25% dari semua perdagangan antara Amerika dan Kanada. Meskipun besar dan lokasinya yang strategis, jembatan tersebut menghadapi berbagai masalah dan kontroversi. Satu hal penting adalah bahwa jembatan tersebut dimiliki secara pribadi, dibuka pada tahun 1929, dan baik Detroit maupun Windsor tidak pernah memilikinya. Akibatnya, tol dan pendapatan yang dihasilkan tidak berkontribusi pada infrastruktur lokal. Sebaliknya, jembatan tersebut beroperasi untuk mendapatkan keuntungan, dengan sebagian besar pendapatan digunakan untuk perawatannya. Meskipun ada jalan lain, seperti terowongan Detroit-Windsor di dekatnya, Jembatan Ambassador mendominasi penyeberangan perbatasan karena terowongan tersebut hanya memiliki 2 jalur dan tidak dapat menampung truk besar. Sebaliknya, Jembatan Ambassador memiliki jalur tambahan dan terhubung ke jalan raya utama di sisi Amerika. Kekhawatiran besar lainnya adalah desain dan tata letak jembatan. Setiap hari, sekitar 10.000 truk melewati jembatan yang hanya memiliki 4 jalur di Sungai Detroit. Kapasitas terbatas ini menyebabkan kemacetan lalu lintas yang terus-menerus, yang tidak disukai siapapun. Di sisi Kanada, pelabuhan masuk tidak terhubung dengan baik ke jalan raya utama, karena jembatan berakhir di daerah pemukiman dengan jalan sempit yang tidak dapat menangani lalu lintas yang padat. Selain itu, Jembatan Ambassador berusia lebih dari 90 tahun dan perlu diperbaiki. Disinilah Jembatan Internasional Gordie Howe berperan. Diusulkan pada awal tahun 2000, jembatan ini merupakan upaya bersama oleh pemerintah Amerika dan Kanada, bersama dengan Departemen Transportasi Michigan dan Ontario. Jembatan baru ini akan membentang sepanjang 22 km, menjadikannya jembatan kabel terpanjang di Amerika Utara. Jembatan ini akan memiliki 6 jalur untuk kendaraan dan jalur untuk pengendara sepeda dan pejalan kaki, tetapi tidak ada rel kereta api, karena sudah ada terowongan kereta barang di dekatnya. Jembatan Gordie Howe akan terletak hanya 3 km di hilir dari Jembatan Ambassador, yang telah menciptakan persaingan antara keduanya. Pemilik Jembatan Ambassador telah berupaya menutup proyek baru tersebut,
tetapi kami akan membahas masalah itu nanti. Struktur baru ini akan ditopang oleh 2 menara besar di setiap sisi sungai, yang masing-masing tingginya mencapai 700 kaki. Ini akan menjadikan sisi Kanada sebagai bangunan tertinggi di kota tersebut, sedangkan di sisi Amerika akan menjadi yang tertinggi kedua. Jembatan ini dinamai menurut nama pemain hoki Kanada yang terkenal, Gordie Howe, yang terkenal karena karirnya bersama Detroit Red Wings, dan dianggap sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah olahraga tersebut. Pemilihan nama tersebut mencerminkan hubungan antara Gordie Howe dan jembatan itu sendiri. Mantan Gubernur Michigan Rick Snyder mengungkapkannya dengan baik dalam sebuah wawancara, dengan menyatakan bahwa Gordie adalah simbol sempurna ikatan antara kedua negara, menjadi legenda di Detroit dan Kanada. Setahun sebelum kematiannya, Gordie mengetahui tentang nama jembatan tersebut, dan reaksinya terhadap penghormatan ini sangat positif. Selain jembatan, proyek tersebut juga akan mencakup 2 titik masuk perbatasan. Di sisi Kanada, fasilitas seluas 50 hektar akan dibangun untuk inspeksi perbatasan dan perawatan jembatan, beserta area pembayaran tol. Tidak seperti penyeberangan saat ini, jembatan internasional Gordie akan terhubung langsung ke Ontario Highway 401, sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar. Pelabuhan masuk Amerika akan berada di lokasi seluas 70 hektar, dilengkapi fasilitas pemeriksaan perbatasan dan jalur khusus menuju Interstate 75. Kedua titik masuk ini akan memungkinkan lalu lintas jalan raya tanpa gangguan antara Detroit dan Windsor untuk pertama kalinya. Total biaya proyek ini diperkirakan mencapai 104 triliun rupiah, yang sepenuhnya didanai oleh pemerintah Kanada. Semua elemen konstruksi, termasuk desain, teknik, perencanaan, dan akuisisi lahan, akan dikelola oleh Canadian Federal Crown Corporation yang dikenal sebagai Otoritas Jembatan Windsor-Detroit. Perusahaan ini juga akan menangani operasi jembatan di masa mendatang. Pemerintah Kanada bertujuan untuk memulihkan biaya konstruksi melalui tol. Hasilnya, tidak akan ada gardu tol di sisi Amerika. Semua pembayaran akan dikumpulkan di Kanada, dan pendapatan akan langsung masuk ke Kanada. Pembangunan dimulai pada tahun 2018, dengan tanggal penyelesaian awal ditetapkan pada tahun 2024. Namun, pandemi COVID-19 telah menunda pembukaan selama setahun. Pada bulan Juni 2024, tonggak penting dicapai ketika dek utama jembatan dihubungkan di tengah sungai Detroit. Ini dirayakan dengan upacara pemasangan atap, di mana pekerja dari kedua sisi menandatangani segmen dek terakhir, dan menempatkan pohon cemara sebagai simbol keberhasilan. Seluruh proyek, termasuk fasilitas di kedua sisi, kini diharapkan akan dibuka pada tahun 2025. Meskipun ada kemajuan dan potensi manfaat, ada banyak upaya untuk menghentikan proyek tersebut, yang utamanya disebabkan oleh satu orang, Manuel Maroon, pemilik jembatan Ambassador dan bisnis terkait. Pada tahun 2010, Maroon menggugat pemerintah Kanada dan Michigan untuk menghentikan pembangunan jembatan penyeberangan baru tersebut. Dia mengklaim bahwa jembatan baru itu akan mengganggu haknya untuk membangun bentang kedua jembatan Ambassador di sebelah jembatan yang sekarang. Pada tahun 2012, Maroon menginvestasikan 486 miliar rupiah untuk mendukung usulan perubahan konstitusi Michigan yang akan memerlukan persetujuan dari para pemilih Detroit dan Michigan dalam pemilihan umum di seluruh negara bagian, sebelum jembatan baru dapat dibangun. Namun, usulan ini dengan cepat ditolak ketika para pemilih Michigan menolaknya sepanjang sisa tahun 2010.
Marun kemudian menggugat pemerintah Kanada dan Michigan beberapa kali atas pembangunan jembatan baru itu, tetapi setiap gugatan dengan cepat ditolak oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Bahkan setelah dia meninggal pada tahun 2020, keluarga dan ahli warisnya terus melakukan tindakan hukum terhadap pemerintah, bersiap untuk mengajukan kasus lain atas ganti rugi yang terkait dengan pembangunan jembatan baru itu. Terlepas dari semua upaya Marun untuk mempertahankan monopoli di penyeberangan perbatasan, jembatan internasional Gordy sekarang hampir selesai menghubungkan kedua sisi perbatasan. Bagian tersulit dari proyek mega ini telah selesai, dan sekarang kita tinggal menunggu untuk melihat bagaimana jembatan baru ini akan berdampak pada Detroit dan seluruh Amerika dan Kanada. Apa pendapat Anda tentang jembatan internasional Gordy? Apakah jembatan ini akan menggantikan jembatan yang sudah ada? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.